Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadil Falhan. Di sini kita akan membahas tentang menganimasikan sebuah sistem fisis di MATLAB. Nah, sistem fisisnya kita fokuskan di bandul. Bandulnya cuma satu bandul aja ya. Nah, jadi kita yang langkah pertama itu adalah membreakdown dulu si sistem fisisnya. Misalkan di sini ada sebuah bandul, misalkan bandul garis normal. Si bandul itu pasti punya massa, ya kan? Dengan gravitasi pasti ke sini. Maka dia punya gaya berat di sini, mg dari si bandulnya. Di mana dia itu ada sudut sebesar theta itu terhadap garis normalnya. Nah, maka di sini tuh matematis lah ya, itu adalah mg sin theta. Nah, misalkan si bandul itu dia akan bergerak kan ke mengayun gitu kanan kiri. Nah, di sini ada sebuah gesekan, di sini misalkan ada gesekan. Apa ya, ada damper untuk menghambat. Ya, misalkan gesekan udara, misalkan gesekan anginnya, misalkan dia akan lama-lama dia akan mulai diam di bandulnya. Nah, kalau kita breakdown, saya cepat aja gitu ya. Breakdown si persamaannya itu akan menjadi sebuah persamaan diferensial biasa atau PDB, di mana si PDB-nya itu adalah theta ya. Theta itu ekuivalen dengan X dengan posisi. Itu berarti D kuadrat theta per dt kuadrat tambah G per L. L itu panjang dari si talinya. G per L sin theta ditambah B per M. B itu adalah si dampernya atau penghambatnya. D theta per dt sama dengan 0. Maka dpdb-nya itu akan menjadi d kuadrat d theta dt kuadrat sama dengan min G per L sin theta min B per M dt per dt. Nah, misalkan kalau sin tetanya itu kecil sekali, tetanya itu kecil sekali, maka sin theta itu bisa diganti dengan theta saja. Tapi gimana kalau dia tidak kecil sekali? Berarti ya sin theta aja, kayak gitu. Nah, maka PDB-nya itu ada di sini. Nah, kita tinggal dinomorkan saja. Karena dia damper, bergesekan, maka dia intuisinya itu berarti misalkan ini waktu dimana ini adalah theta, dia akan berosilasi teredam seperti itu. Nah, kita breakdown si sistem fisiknya, kita masuk ke si MATLAB-nya. Nah, saya sudah buat si sistemnya. Cara clear biasa, ya. Ada close ya, close all. Supaya dia close si figure-nya atau si plotannya kita close aja. Nah, di sini ada B-nya, dampernya, terus ada yang menghambatnya, terus ada panjang talinya, G-nya 10 atau 9,8, terserah teman-teman itu. Masanya misalkan kita ambil 0,3 aja. Nah, di mana si tetanya itu kita ambil 90 derajat, jadi dia di 90 derajat atau 0 juga nggak masalah sih. Misalkan kita mau 0, nggak masalah. Terus banyak iterasinya 600. Terus deltanya atau H-nya itu 0,1, kita pakai metode Euler ya. Terus omega, jadi dia delta PDB order 2, maka dia ada dua nilai nilai awalnya, yaitu omega dengan theta. Nah, kalau kita plot dan ini logikanya, di mana si ini tuh si sumbu X-nya itu akan sama dengan L sin theta, di mana di sumbu Y-nya itu dia akan bernilai negatif L cos theta. Seperti itu. Kita kesini lagi, L sin theta dengan ini Y-nya itu min L cos theta. Kita plot misalkan, kita run, gimana plotan waktu dengan tetanya. Nah, seperti ini.
dia berosilasi benar, mantap, maka sistemnya sudah benar. Nah, kita tinggal di animasikan saja seperti yang lalu yang dipegas itu sama aja sama kayak yang dipegas. Si animasi gimana logikanya udah dijelasin. Nah, berarti yang pertama itu CLF, clear current figure, itu penjelasannya ada di pegas juga, penjelasan gimana cara dia bekerja. Terus kita hold on. Terus yang pertama adalah untuk menganimasikan MATLAB ini adalah plot itu, plotnya itu ada di iterasi. Nah, jadi kita review kembali aja lah ya. Jadi misalkan di sini kan si plot si MATLAB itu kan gini ya. Nah, kita bikin garis. Nah, misalkan di sini ada bandulnya itu di mana ya? Bandulnya di sini lah. Bandulnya di sini. Nah, di mana ada talinya itu ya sepanjang sini lah ya. Di sini terus si kayak temboknya gitu. Nah, di sini set. Langkah pertama adalah kita plot si bandulnya. Si pergerakan si bandul. Nah, dia akan mengayun ke kanan dan ke kiri kan. Nah, berarti kalau mengayun ke kanan dan ke kiri, maka si sumbu X dan sumbu Y-nya itu berbeda. Itu misalkan mengayun ke sini adalah XI, akan ke atas dia akan jadi YI. Nah, dia dua-dua komponen itu dia akan saling bergerak satu sama lain. Makanya kita harus nge-breakdown di sumbu X dan sumbu Y-nya supaya nilainya itu bisa diplot lah pergerakan si bandulnya. Nah, si bandul itu dia akan ke sana dan kemari. Nah, maka si sumbu X dan sumbu Y itu berbeda nilainya. Tapi dia ada di ya benar. Jadi dia di sumbu X dan sumbu Y itu berbeda. Maka kita tinggal plot aja. Misalkan plot, misalkan apa? XI is dia di sumbu Y, ini sumbu X, sumbu X-nya itu sumbu Y, ini sumbu Y-nya YI. Nah, seperti biasa, misalkan bentuknya mau apa ya? Misalkan warnanya itu mau merah tapi bulat, RO dengan marker face colornya. Jadi si dalamnya itu kan kalau RO itu dia cuma di luarnya aja kayak cincin gitu warna merah. Nah, ini dalamnya itu warna merah juga. Terus dengan marker size-nya, ukuran si bulatannya itu, marker size. Nah, misalkan marker size-nya 20 lah. Itu taran. Dia nggak akan ngupload nih. Kenapa coba? Karena ada satu komponen lagi yang nguploadnya maksudnya ngupload bergerak, diam aja. Nah, supaya bergerak berarti dia harus di draw now dulu. Draw now. Saya lupa tadi. Draw now. Set. Nah, dia bergerak kan, tapi sumbu X dan sumbu Y itu pun bergerak. Wah, bergerak kan. Nah, dia tidak rapi nih, di sini nggak rapi nih. Kita close dulu. Nah, supaya rapi, berarti kita harus ngeset dulu si sumbu X dan sumbu Y-nya itu dia harus diem. Si sumbu X dan sumbu Y itu dia diem. Caranya gimana? Caranya berarti kita pakai aksis dimana batasnya sumbu X-nya ini misalkan berapa ya? Kita ambil min 2 sampai 2, di sini 2. Jadi dia dari min 2 sampai 2 di sumbu X dengan sumbu Y-nya misalkan min 2 sampai 2 juga boleh lah. Min 2 sampai 2.
Jadi dia akan ngeset ya dari min 2 sampai 2, dari min 2 juga sampai 2. Kayak gitu. Supaya pergerakannya itu mulus kelihatannya. Di aksis uh, min 2 sampai 2 itu teman-teman bebas aja sih tuh. Terus sampai dari min 2 sampai 2. Kita plot, kita run lagi. Nah, gerakannya sudah mulai bagus nih, sudah mulai oke. Oke, mantap. Nah, komponen yang ketiga dan keempat adalah garisnya. Gampang aja garisnya mah. Garisnya berarti dia di sini. Nah, kalau kita breakdown ke sini, nah si garis itu, tapi di sini dia tetap konstan, sementara tapi ini dia akan mengayun sepanjang xi dengan y. Iya, iyalah. Jadi dia kayak gitu, tapi dia tetap di sini. Maka si plotnya itu gampang saja. Plot, nah dia ujung sini berarti 0, 0 sama xi dengan 0, yi. Nah, seperti itu. Jadi dia tetap nih, dia 0,0 misalkan. 0,0 misalkan di sini. Nah, dia akan 0 sama xi dengan 0 sama y. Teman-teman bisa ganti-ganti ini jadi 1,1 terserah. Jadi dia jadi 1 dia 1. Yang penting si ini dan ini tuh sama dan tetap. Nah, kayak gitu. Kita plot lagi aja supaya kelihatan. Plot misalkan 0, xi dengan 0, yi. 0 dengan y. Terus misalkan warna talinya misalkan warnanya biru misalkan. Terus lebar setebal dari si garisnya itu misalkan berapa ya, misalkan kedua aja apa lah ya. Aja seperti itu. Terus ya udah sih, kita run lagi. Nah, si garis ini tuh tetap tuh di 0,0 di sini tuh, dia akan mengayun terus saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, misalkan kalau teman-teman mau ini tuh kan di tepi ini ya, teman-teman gak mau di sini, dia mau di sini, berarti gampang aja. Berarti si setnya itu berarti nggak cuma xi doang, berarti di sini dia akan ditambah kayak gitu. Tapi di sini set aja di sini di tengah ini. Misalkan mau di satu sama dengan satu, misalkan kurang panjang, atau sepanjangnya itu mau sama kayak ini, sepanjang sama L, tengah aja L dengan L. Nah, tapi dia kan dia 0,8 kurang kelihatan lah ya, kurang kelihatan sih ke pergerakannya, kan 0,0 aja lah, karena dia L nya itu kan di 0,8 ya, cuma 0 aja lah ya. 0,0, dia 0 di sini dan 0 di sini. Misalkan kalau mau di atasnya lagi, berarti di sumbu y nya itu cuma jadi L nya doang, di satu di sini. Kan si panjang L nya itu sama kayak di sini 0,8. Nah, kayak gini tuh. Oke, mantap. Terserah sih tuh gimana teman-teman plot ya, tapi saya sukanya 0,0 aja. Nah, komponen ketiga adalah di si ininya nih. Nah, sama berarti di sini dia konstan aja, dia nilainya konstan. Sumbu x-nya konstan, sumbu x-nya konstan, di sumbunya konstan. Tapi dia kan 0,0, berarti dia di sumbu y-nya itu karena dia misalkan tepinya itu ada di sini 0, berarti si y-nya itu dia nilainya 0. Nah, x-nya itu berarti panjang dari sini sampai sini. Misalkan dia panjangnya itu misalkan dari min 0,5 sampai 0,5 kayak gitu, karena dia 0 kan di sini kayak gitu. Berarti x-nya itu dari min 0,5 sampai 5,
sementara di sumbu y-nya itu dia konstan 0. Berarti kita plot aja lagi, plot misalkan min 0,5 sampai 0,5 sebenarnya sampai 0,5 dengan y-nya itu 0, ini itu misalkan 0 dengan 0. Terus warnanya misalkan mau apa ya, terserah, misalkan mau hitam, misalkan black, dengan line width-nya atau si lebar atau si tebalnya itu misalkan 2 juga lah, nggak salah sih mana teman-teman itu keren. Nah, sistem manunya sudah bagus ya, sudah mantap. Dia bergerak cukup natural, kanan dan ke kiri dia akan mulai diam, diam akhirnya. Seperti itu, teman-teman sudah bisa menganimasikan si bandul ini kayak gimana dengan si grafisnya, logikanya. Misalkan mau di grid ada apa garis-garisnya gitu supaya kelihatan berapa derajatnya. Kayak mantap sini. Oke, paling cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.